اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa berkumpul kembali mengkaji dari perkara-perkara yang merupakan dasar dari agama kita. Khana fiddin jazakumullah, masuk pada masalah yang ke-39 atau ke-40 dari masalah-masalah jahiliyah 42 ya, yang jadi masalah jahiliyah adalah terkait dengan masalah syirik dalam masalah kekuasaan. Bagaimana syiriknya orang-orang Majusi. Qala min masail ahli jahiliyah asy-syirku fil mulk. Faqaulil majusi minhum. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah syirik dalam masalah kekuasaan. Seperti perkataannya orang-orang Majusi yang mereka dikatakan al-majus ta'ifatu minal bashar fi bilad Faris. Ya'buduna niran wa yaquluna inna hadzal kaun lahu khaliqan, an-nur wa zulmah. Mereka adalah sekelompok manusia yang ada di Persia. Mereka menyembah kepada api dan mengatakan bahwasanya alam ini memiliki dua pencipta, yakni nur dan zulmah, cahaya dan kegelapan. Cahaya adalah pencipta kebaikan dan kegelapan adalah yang mencipta keburukan. Karena itu mereka juga dikatakan dengan Tanawiyah, yakni para penyembah dua Tuhan. Dan ini tentunya adalah syirik dalam uluhiyah. Maka orang-orang Qadariyah dalam hal ini yang ada pada umat ini pun juga dikiaskan kepada mereka. Orang-orang Qadariyah. Karena mereka juga menyembah meyakini ada dua pencipta. Bagaimana orang-orang Majusi. Ini karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini. Di mana mereka meyakini bahasanya ada dua pencipta. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatan mereka. Jadi manusia pun juga pencipta dari perbuatan mereka. Yang dalam hal ini mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi pada manusia kecuali setelah terjadinya. Ini keyakinan-keyakinan batil orang-orang Qadariyah dari umat ini yang menyerupai ahlul watan, para penyembah berhala yang dalam hal ini adalah orang-orang Majusi. Dan dalam mazhab mereka juga jawazu nikahil maharim, bolehnya menikahi mahram. Masih mahram sendiri itu boleh dinikahi. Ini termasuk dari mazhab mereka. Wa min madhhabihim al-ishtirak fil amwal wal zawjat. Ini lebih ngeri lagi ya. Boleh bareng-bareng dalam harta dan istri. Istri dan harta itu milik bersama. Ini lebih mengerikan lagi. Fala yarawna li ahadin tamallukan khassan. Mereka tidak memandang kepada siapapun memiliki kepemilikan yang khusus. Ini tidak ada orang itu memiliki kepemilikan yang khusus. Fa yashtarikuna fil nisa wa yashtarikuna fil amwal wa alayhi asy-syu'iyya fil waqt al-hadir wal ishtirakiyah. Dan ini mereka pun juga bareng-bareng terhadap para wanita, demikian pula memiliki bersama dalam masalah harta. Harta dan wanita dianggapnya adalah milik bersama. Ini sama rasa, sama rata. Ya. Itu dan kaidah ini pun juga dipakai oleh orang-orang sosialis dan orang-orang komunis, Syu'i dan Ishtiraki. Ini prinsip-prinsip yang juga dianut oleh orang sekarang. Yang ini juga imbas atau warisan dari ahli jahiliyah, dari kalangan orang-orang Majusi. Tentunya ini adalah mazhab yang batil
yang bertentangan dengan agama dan juga dengan fitrah manusia. Maka pencipta alam ini adalah satu. Tempat bergantung kepadanya ini Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan juga tidak diberanakan, dan tidak ada yang setara atau sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mereka. Jadi orang-orang Majusi meyakini bahwasanya tidak ada syiriknya di sini adalah tidak ada kepemilikan khusus pada manusia. Apa yang ada pada mereka adalah milik bersama. Maka ini keyakinan-keyakinan yang batil yang terimbas dari masalah penciptaan tadi. Bahwasanya pencipta itu ada dua, tidak satu, dua. Berarti yang ini kemudian melahirkan kepada keyakinan-keyakinan batil yang lainnya. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula yang dianut dari kalangan umat ini, yakni dari kalangan orang-orang Qadariyah yang meyakini ada dua pencipta, pencipta manusia dan pencipta perbuatan manusia. Ini sendiri-sendiri. Yang dibangun dari keyakinan yang batil ini pun juga berbagai kebatilan-kebatilan berikutnya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, warisan-warisan jahiliyah ini ternyata juga masih juga dianut ya oleh sekelompok kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya yang ke-43 adalah pembangkangan atau penolakan mereka terhadap takdir. Ini juga dari kalangan orang-orang Qadariyah yang mengikuti dari sunnahnya orang-orang Ahlul Watan, ini para orang-orang Majusi ini. Qala al-qadar, kemarin sudah kita bahas terkait masalah dalam masalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang merupakan salah satu dari rukun iman. Bahwa terkait dengan iman kepada qada dan qadar ini juga ada 4 maratib. Ada 4 macam, 4 bagian. Yani yang pertama adalah dari al-khalq, al-masyiah, kemudian al-ilm. Pertama adalah al-ilm. Pertama al-ilm wal masyiah wal khalq dan al-iradah. Ini diantara iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala dulu juga sudah kita bahas. Maka di sini termasuk dari masail atau sifat-sifat orang-orang jahiliyah, pembangkangan dan penolakan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas diingkari oleh orang-orang Qadariyah dan orang-orang sependapat dengan mereka. Seperti orang-orang sekarang pun juga demikian. Ada yang terimbas dengan pikiran-pikiran mereka. Dan bahkan di Solo sini terang-terangan mengatakan seperti itu dengan tanpa malu dan bangga kalau itu adalah merupakan hasil pemikiran ilmiahnya katanya. Ini mereka orang-orang yang keblinger dengan masalah-masalah seperti ini. Sampai kemudian menolak berbagai hal dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-qadar, sampai kemudian mengatakan bahasanya iman kepada takdir Allah ini enggak layak kemudian diganti dengan ilmu. Maka ini orang yang menghambakan diri kepada ilmu. Sampai kemudian mengatakan bahasanya yang rukun iman yang keenam itu adalah iman kepada ilmu. Qala al-qadar huwa ilmu Allah bil asya' wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha wa kitabatiha fil lawhil mahfuz. Namanya qadar adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu. Wa taqdiruhu laha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Kemudian wa kitabatuha, yang keempat adalah al-kitabah, penulisan di Lauhil Mahfuz. Penulisan apa yang akan terjadi pada manusia atau pada makhluknya. Tsumma khalquhu laha, kemudian penciptaannya. Jadi 4.
Al-ilmu wal iradatu wal kitabah wal khalq. Al-ilm yang pertama adalah mengilmui. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang segala sesuatu yang terjadi. Kemudian al-iradah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menentukan dengan apa yang terjadi pada makhluknya. Wa kitabatuha, dan ketentuan-ketentuan Allah itu tercatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum terjadinya diciptakannya langit dan bumi ini. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, menulis takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, seandainya terjadi. Allah Maha tahu sebelum terjadi dan yang akan terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana terjadinya. Tsumma khalquhu laha, kemudian penciptaan terhadap ketentuan-ketentuan itu. Dan penciptaan kepada makhluknya itu juga, dan penciptaan kepada apa yang dilakukan oleh makhluk. Dari perbuatan manusia pun juga adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah. Mengimani dengan takdir Allah yang 4 ini adalah merupakan rukun dari rukun iman. Yang 6. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang iman. Apa itu iman? Akhbirni 'anil iman. Rasulullah mengatakan al-iman wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan iman kepada hari akhirat, serta engkau mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan. Maka takdir ini adalah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Wala yaqau syai'un fi mulkihi wa illa waqad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu. Tidak ada yang terjadi dari sesuatu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kecuali semuanya sudah ditakdirkan, sudah ada ketentuannya. Dan sudah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk yang terjadi pada makhluknya, sampai selembar daun yang jatuh dari tangkainya, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dzalika anna Allah 'alima ma kana wa ma yakun. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang sebelum terjadi, apa yang belum terjadi. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Bi ilmihil azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang disifati dengan ilmunya itu azalan wa abada. Ini azali yang dahulu dan juga selamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulisnya dalam Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah ada catatannya. Maka apapun yang menimpa kepada kita, semuanya sudah ada catatannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah terjadi musibah yang ada di bumi ini dan juga yang terjadi pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ada dalam kitab, dalam catatan Lauhil Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Ini sebelum menciptakannya. Itu sudah ada ketentuannya. Sebelum tercipta perbuatan itu, atau sebelum tercipta musibah itu,
sudah ada ketentuannya dalam Lauhul Mahfuz. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini kata Allah di surat Al-Hadid ya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian jangan putus asa dengan apa yang luput dari kalian. Wa la tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu bangga, terlalu senang dengan apa yang datang kepada kalian dari kenikmatan. Ini supaya seperti itu Allah Subhanahu wa taala jadikan supaya kita jangan melampaui batas. Tetap berjalan dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan kesedihan, dengan kekurangan, dengan musibah, dengan sakit dan seterusnya, itu atau dengan keberuntungan yang luput dari kita. Harusnya ini peruntungan ya. Bulan ini demikian dan demikian ya. Dengan pertimbangan rasio ya. Harusnya begini. Bukan pertimbangan karena sio ular katanya ya. Bukan itu ya. Ini dukun saja sama saja ini. Maka apa yang luput dari perhitungan kita semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Maka supaya kita jangan terlalu bangga dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, datang kepada kita dari kenikmatan, demikian pula kita tidak gersuloh, tidak putus asa, dan juga tidak kemudian kita ngelokro dengan apa yang itu luput dari kita. Semuanya sudah ada ketentuan. Kita umat Islam, baik ataupun buruk adalah merupakan kebaikan. Ya. Baik ataupun buruk yang menimpa kepada kita adalah kebaikan. Kita orang yang beriman, kita umat Islam, baik dan buruknya sesuatu yang menimpa kepada kita adalah baik. Ini kenikmatan yang harus kita nikmati. Sakit, baik. Karena sakit hanya jasadiah saja. Tapi di balik itu adalah kebaikan yang sangat besar. Akan mengampuni dosa kita, membersihkan jiwa kita, ya, dan juga akan mengingatkan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu adalah pahala yang besar. Manakala kita mau ikhtisab, mau sabar dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang banyak juga Allah karuniakan kepada kita pun juga tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang menimpa kepada kita, yang diberikan kepada kita adalah ini pun juga hanya penjara saja. Tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kenikmatan telah dijanjikan oleh Allah di akhirat. Namun dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Jika dibandingkan dengan azab yang sudah disiapkan untuk mereka, maka dunia ini adalah surga. Mereka bisa makan leluasa, mereka bisa demikian. Ya. Maka ini satu kisah yang dari kisahnya Al-Hal bin Hajar rahimahullah taala, ketika beliau dengan gerobaknya naik gerobak Al-Arabah ya. Sekarang mungkin naik delman ya, seperti itu ya. Dan orang-orang ada di sekitarnya. Kemudian kendaraannya itu dihentikan oleh seorang Yahudi penjual minyak. Dan tentunya penjual minyak itu kelilingan, kan belepotan mungkin minyak macam-macam ya, bajunya kotor dan seterusnya. Datang kemudian itu menghentikan Ibnu Hajar dan mengatakan, inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian itu mengatakan, dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu dunia itu adalah surga bagi orang adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Coba lihat keadaanmu dan keadaan saya. Kamu yang muslim kok seperti itu, bersih ya, pakai kendaraan, dan saya yang tidak Islam belepotan seperti ini. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dunia, kami ini di penjara. Kami seperti ini dalam penjara. Jika dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang mukmin dari kenikmatan-kenikmatan akhirat. Sebaliknya kamu wahai Yahudi, kamu sekarang ini hidup di dunia itu adalah surga.
jika dibandingkan dengan siksaan yang sudah disiapkan untuk menanti di yaumil qiyamah. Tidak bisa lagi nanti di akhirat akan kelilingan jual minyaknya. Sekarang masih bisa kelilingan, di akhirat jangan harap itu. Maka dengan keterangannya itu menjadikan si Yahudi pun menerima dan kemudian masuk Islam. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik yang buruk itu adalah baik. Kita bagi umat Islam adalah baik. Nah, ini mestinya kita, kalau kemudian sesuatu itu luput dari kita, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya untuk mendapatkannya itu nanti di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingin rumah, ingin apa, ingin kenikmatan dunia yang itu luput dari kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan untuk kita mendapatkannya nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita dari kebaikan-kebaikan, kenikmatan, maka itu juga mudah-mudahan kita berharap juga bukan kebaikan yang disegerakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Mungkin setan biciki kita, orang kafir itu juga, masya Allah, orang kafir juga kaya-kaya dan hakikatnya ketenangan yang ada pada mereka adalah hanya bersifat jasadiyah saja. Hati mereka adalah sakit, hati mereka ini juga merintih, tidak ada ketenangan pada mereka. Dan ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan sampai ketika ajalnya tiba, tidak ada tersisa bagi mereka kecuali kekufuran. Maka kenikmatan yang menimba kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita pun juga kita berharap mudah-mudahan itu juga bukan kebaikan yang disegerakan. Ini seorang mukmin. Jadi tidak perlu untuk kemudian kita putus asa, ngersulo dan yang semisalnya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti itu, kalau kemudian sama saja kita kemudian menolak kepada ketentuan Allah. Menolak ketentuan Allah sama menolak takdir. Dan ini akan bisa berakibat yang bahaya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk ya, yang terjadi itu sudah ada tercatat dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya, sebelum terjadinya. Dan seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mudah. Qala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwa apa yang menimpa kepadamu tidak akan luput. Jadi apa yang itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan luput. Meskipun manusia berusaha untuk menghalanginya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan yang luput darimu tidak akan menimpa kepadamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan yang luput dari kita itu tidak akan menimpa kepada kita, meskipun secara rasio orang jatuh misalkan dari lantai 8 ya, rasionya mati sudah ya, rasio ini yang mengatakan mati. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia ya. Maka ketika Allah ternyata catatan takdir itu berbeda, juga tidak akan menimpa. Lam yakun liyusibak, itu tidak akan menimpa kepadamu. Ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sudah seperti itu, untuk apa kita beramal? Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran itu. Artinya takdir Allah sudah ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat. Jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya beramal. Kata Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah. Masing-masing dari kalian akan dimudahkan untuk beramal, untuk kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sa'adah muyassarun li amali ahli sa'adah. Orang yang bahagia akan dimudahkan juga untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalannya orang yang ahlus sa'adah, orang bahagia. Sebaliknya ahlus syaqawah, orang yang celaka juga demikian, akan dimudahkan untuk beramal dengan maksiat, dengan kemungkaran. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah. Ini tugas kita dalam beramal di dalam kehidupan dunia ini. Maka tidak terjadi dari segala sesuatu kecuali dengan masyiatullah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak terjadi sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan baik dan buruk, yang menciptakan dan juga telah menentukan segala sesuatu. Manusianya dan juga apa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yang baik, juga menentukan yang buruk. Ini iman. Tingkatan-tingkatan iman dalam beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi yang pertama adalah iman. Al-imanu bi anna Allah 'alima kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengilmui dengan segala sesuatu. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu itu terjadi di alam ini. Maka tidak akan terjadi kecuali dengan masyiatullah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi kecuali dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan manusia dan juga menciptakan perbuatan manusia itu sendiri. Ini iman yang harus kita imani dalam keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka buah yang indah dari beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak putus asa. Lebih militan, lebih solid dalam menghadapi berbagai ujian-ujian dunia. Musibah yang menimpa kepada kita, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan ringan bagi kita. Ini karena yang baik ataupun yang buruk tidak menjadikan ketika ditimpa keburukan juga tidak menjadikan seseorang itu luntur, putus asa, ngelokro dan minder dan lain sebagainya. Demikian pula ketika mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, rizki yang luas, keberuntungan, ini pun juga tidak menjadikan keblinger. Karena senantiasa dalam keimanannya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan dalam kebaikan ataupun dalam keburukan yang menimpa kepada dirinya adalah akan menjadi baik. Merupakan ladang dari apa yang akan dipetiknya nanti di yaumil qiyamah. Ini iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ahlul jahiliyah dan orang-orang yang mengambil warisan mereka mengingkari adanya takdir. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhujjah dengan takdir, menolak kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat Al-An'am disebutkan di sini di ayat yang ke-148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa'a Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Ini mereka berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Tidak juga bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wala harramna min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Maka kami berbuat syirik, kami mengharamkan sesuatu itu karena takdir dari Allah. Ya. Sudah ada ketentuan Allah. Enggak boleh kemudian disalahkan. Maunya seperti itu. Ini orang yang sudah kejepit. Tidak punya alasan, tidak punya hujah. Loh kenapa? Lah harus takdir. Ya. Ini tidak bisa seperti itu. Beralasan dengan keburukan. Ya, yang dilakukannya ini beralasan dengan takdir. Maka ini orang-orang Jabriyah seperti itu. Ya. Orang-orang Jabriyah. Kemudian di surat An-Nahl, ya, Allah mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang musyrik pun juga mengatakan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu apapun. Kami tidak juga nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan
sesuatu apapun dari apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haramna min duni. Kami tidak akan mengharamkan dari selain yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka ini berdalil dengan takdir. Di surat An-Nahl di ayat yang ke-35. Kemudian di surat Zukhruf di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadnahum. Mereka mengatakan kalau seandainya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, menghendaki ma abadnahum, kami tidak akan menyembah mereka. Kami tidak akan menyembah manusia itu, ya, atau menyembah kepada berhala-berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala hujah mereka dengan takdir ketika tidak lagi punya alasan yang ilmiah, ya, beralasan dengan takdir. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan tentang ayat lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, di surat Al-An'am tadi. Yani mereka menafikan qadar. Ya, mereka menafikan qadar. Bahasanya mereka mengatakan seandainya bagi Allah Subhanahu wa taala masyiah, punya kehendak, ya, maka Allah tidak akan membiarkan kami beramal dengan amalan-amalan yang seperti ini. Maka maksud mereka dari mengatakan lau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak punya kehendak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak, Allah hanya mencipta saja. Yang berkehendak itu manusia. Maka manusia itu berbuat sesuai dengan apa maunya. Dan mereka sendiri yang melakukan dari segala perbuatan yang dilakukannya ini, tanpa ada hubungannya dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menafikan takdir, menafikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan menisbatkan atau menyandarkan perbuatan-perbuatan itu kepada diri mereka sendiri. Maka ini sama seperti mazhabnya orang-orang Mu'tazilah dari umat ini, orang-orang Qadariyah dari umat ini. Karena mereka juga mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya masyiah. Dalam masalah iman, dalam masalah kufur, ini dalam masalah kebaikan dan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak. Tapi itu adalah semata-mata dari perbuatan manusia. Maka ini menunjukkan bahasanya orang-orang Mu'tazilah yang katanya ilmiah, yang katanya rasional, hakikatnya adalah mengambil warisannya ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Kemudian juga dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Yani mereka mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatan kami. Allah Subhanahu wa taala rela dengan apa yang kami lakukan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tentunya tidak akan membiarkan kami berbuat seperti ini. Maka dalam hal ini sepertinya mereka itu beriman dengan takdir. Sepertinya mereka beriman dengan takdir. Bahasanya Allah punya kehendak, Allah punya ketentuan. Namun mereka beralasan dengan itu untuk membenarkan kekufuran mereka, untuk melegitimasi dengan kemungkaran yang mereka lakukan, dengan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan, loh ini kan ketaatan. Lebih parahnya mereka mengatakan, ini termasuk taat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kami melakukan perbuatan seperti ini. Maka kami mentaati kepada kehendak Allah. Masya Allah, ini kan. Bagaimana rentetannya? Pintar sekali. Ya. Maka kami berarti mentaati kepada Allah, kepada kehendak Allah. Dan mentaati kepada kehendak Allah berarti taat. Nah, berarti ibadah ini. Maka kami berbuat seperti ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami berbuat seperti ini adalah ibadah.
Karena kami mengikuti kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pintar dan lembutnya mereka berdalil. Ini iblis ya. Ini adalah hujjatu abadis ya, hujjatu Abi Murrah ya. Alasan-alasannya dari Abi Murrah. Siapa itu Abu Murrah? Ini kunyahnya iblis ya. Kunyah iblis itu adalah Abu Murrah ya. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan dua qaul ini pun juga semuanya benar. Yang pertama, mereka menafikan kepada takdir. Yang kedua, seakan-akan mereka beriman dengan takdir. Tapi keimanannya kepada takdir itu dalam rangka untuk melegitimasi dari kemungkaran, kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Anggapnya bahasanya kami beriman dengan takdir dan kami berbuat seperti ini karena takdir Allah. Takdir Allah berarti kan ini ketentuan dari Allah dan kami mengikuti pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ketaatan, ibadah. Allah musta'an. Maka ini pendapat yang kedua, ini adalah merupakan ihtijaj bil qadar. Berhujjah dengan takdir atas perbuatan kotor mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang seperti itu atas mereka. Sekali lagi ini adalah perkataannya orang-orang Jabriyah. Maka menjawab dari orang-orang seperti ini, kalau di mana mereka menetapkan takdir, ya, mengimani adanya takdir dan berhujjah dengan menganggap baik perbuatan mereka yang buruk, mengatakan bahasanya seorang hamba itu adalah mujbar, dipaksa sudah atas perbuatannya. Orang berzina, itu sudah dipaksa, sudah ada ketentuannya. Siapa yang maksa? Ya? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan kafir, siapa yang mau beriman, mau iman mau kafir terserah. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi terserah di sini bukan berarti untuk kita memilih, itu tidak. Artinya siap menanggung akibatnya. Kalau mau kufur ya silakan. Ini. Sama seperti perkataan kita kepada anak kita. Lek, yus ngono tapi aja boleh. Silakan berbuat apa maumu, tapi nanti jangan harap ada uang jajan hari ini. Seperti itu. Jadi di balik itu ada ancaman. Ini siap menanggung. Ini menunjukkan bahasanya dia juga punya kehendak. Manusia itu punya kehendak dan Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Ini. Dan kehendak manusia adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian sandaran perbuatan buruknya manusia itu kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kehendak Allah kok. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak bisa kemudian si anak tadi yang dikatakan seperti itu oleh bapak, "Loh kenapa kamu? Loh kan bapak tadi bilang mau ya silakan." Kan? Tidak akan bisa seperti itu. Ini takdir ya. Maka walillahil matsalul a'la. Dan ini perkataan orang-orang Jabriyah. Dari satu sisi mereka mau menetapkan takdir, tapi mereka berhujjah dengan takdir itu untuk membenarkan, menganggap baik dari perbuatan kotor mereka. Bahwa perbuatan bahwasanya seorang hamba itu adalah mujbar, dipaksa dengan perbuatannya. Maka mereka ini pun juga merupakan ahli waris dari orang-orang jahiliyah yang berhujjah dengan takdir. Maka ini orang seperti ini gampang ya untuk kemudian membantahnya, nggak usah diajak omong ya, nggak usah diajak omong, keprok saja tampung saja mukanya. Loh kenapa? Loh ini takdir sudah, jangan balas. Gampang saja seperti itu kan. Ini sudah takdir, saya nempelin kamu ini sudah takdir sudah. Ini saya juga nuruti kehendak Allah juga ya. Ini kepada orang Jabriyah seperti itu, dan seperti itu hujjah dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika seorang pencuri ya, sudah sampai mahkamah ya, kemudian mau dipotong tangannya, kemudian beralasan, "Jami'ul mu'minin, tahan dulu, jangan dulu potong tangan saya. Saya mencuri ini karena kehendak dari Allah, takdir ini. Saya motong tangan kamu juga sudah takdir dari Allah sudah." Ya. Ini. Maka ini
sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bagaimana juga kisah ketika beliau dengan para sahabat yang lain dalam perjalanan, dalam safar, kemudian melewati satu kampung yang terkena taun. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ketika ada wabah di satu daerah, maka sebagaimana, jadi kalau sekarang ini suruh diisolasi, sudah ada nasnya Rasulullah. Rasul mengatakan, farru minal mazum firaraka minal asad. Larilah kalian dari mazum, dari wabah tadi, taun dari yang misalnya, seperti larimu dari singa. Yang di dalam tidak boleh keluar, tapi yang di luar jangan masuk. Diisolasi, di karantina. Itu sudah ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Loh, kan Rasulullah mengatakan la adwa wala tiara, tidak ada penularan penyakit. Kenapa? Kalau kita masuk juga, kalau Allah menghendaki, tidak akan. Kita ketularan, benar itu. Tapi ini kan ada asbab. Maka seorang sahabat yang ini mengatakan, kenapa kita lari dari takdir Allah? Ayo kita jalan aja. Kalau Allah menghendaki kita lewat di situ juga tidak akan kena. Maka kata Umar bin Khattab mengatakan, kita lari dari Allah, dari takdir Allah. Kita lari dari takdir Allah dan kembali kepada takdir Allah. Karena manusia itu tidak bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lari dari situ pun juga karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada asbab ya. Maka di sini adalah kita semua mencari asbab. Ini hujahnya orang-orang yang beralasan dengan takdir untuk membenarkan dari perbuatannya ini. Qala fal ayatu tadullu ala ahadi ma'nayain. Ini juga ayat juga menunjukkan dari dua makna tadi. Apa yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Menafikan takdir atau membenarkan takdir, mengimani kepada takdir tapi dalam rangka untuk membenarkan dari perbuatan kufur mereka ini. Nafil qadar. Dan berhujah dengan takdir. Dan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memiliki satu risalah tentang al-hujjah bil qadar. Orang-orang yang beralasan dengan takdir. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka yang beralasan dengan takdir. Qul hal indakum min ilm fatukhrijuhu lana? Katakan, apakah kalian punya ilmu? Fatukhrijuhu lana. Kemudian kalian keluarkan itu untuk kami. Kalian punya ilmu. Jadi sebelum terjadinya, sebelum berbuat, kalian punya ilmu. Manusia hanya punya rencana saja. Punya rencana saja, ilmunya tidak punya. Ya. Mungkin ikhwas sekalian sama, ya. Punya planning hari ini, punya rencana penjualan ini, rencana saja. Boleh jadi tidak terjual, boleh jadi lebih dari itu. Ini. Manusia hanya punya rencana, kita tidak tahu. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu menyatakan di akhir surat Luqman. Innallaha indahu ilmus saa'ah fa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Juga tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana seorang itu akan mati. Ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah, "Qul hal indakum min ilm?" Apakah kalian itu punya ilmu? Fatukhrijuhu lana. Ini apa alasan dengan mengatakan seperti itu? Ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak dengan kekafiran itu. Ini. Maka ikhwan fillah ini ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alasan-alasan mereka dengan takdir. Kemudian dengan makna yang kedua, makna bahwasanya mereka mengimani kepada takdir, kemudian beralasan dengan takdir ini pun juga ini adalah hujjah. Apa mengatakan bahwasanya kemudian apa alasan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kekufuran mereka ini. Terhadap kesyirikan yang mereka lakukan ini. Dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kemungkaran, dari kekejian yang mereka lakukan, kemudian meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatan itu. Apa alasannya kalau Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatan-perbuatan itu? Maka Allah mengatakan, "Hal 'indakum min 'ilm fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann."
Apa yang kalian ikuti itu hanya persangkaan saja. Persangkaan saja. Wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah, bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah yang jelas, yang balighah. Kalau syaa Allah lahadakum ajmain. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan berikan petunjuk pada kalian semuanya. Seandainya Allah menghendaki. Namun tidak demikian. Ini hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah ditentukan kepada makhluknya, semuanya tidak lepas dari keadilan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, demikian pula menyesatkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, maka dalam ini namanya hidayah itu mahal dan tidak dijual. Seandainya dia kita borong, ya. Kita akan tolong seandainya hidayah itu bisa dijual. Maka Allah Subhanahu wa taala semuanya seperti itu adalah hikmah dan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan hidayah ini kecuali pada tempat yang benar, yang sesuai. Maka Allah Subhanahu wa taala dan ini bantahan kepada mereka, orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang beralasan dengan takdir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatan mereka, maka tidak perlu kemudian Allah mengutus para rasul. Tidak perlu kemudian menurunkan kitab-kitabnya. Tidak perlu untuk kemudian mengutus para rasul untuk mengingkari kesyirikan mereka, untuk memerangi kekufuran mereka. Dan juga tidak perlu untuk kemudian menurunkan kitab-kitabnya. Dan juga tidak perlu untuk kemudian menurun atau mengutus para rasulnya untuk memerintahkan manusia bertauhid. Karena apa? Kekufuran itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kalau menafikan seperti itu sudah menafikan dari segalanya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul an ya'budullah, supaya mereka menyembah kepada Allah dan menjauh dari taghut. Jadi semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya Allah itu ridha dengan penyembahan kepada taghut, ridha dengan kekufuran, ridha dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus para rasulnya ini untuk melarang mereka dari berbuat seperti itu. Dan juga tidak akan mengutus para rasulnya untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran, tidak ridha dengan kesyirikan, tidak ridha dengan fawahish, dan kekejian dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membencinya dan mengingkarinya. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ini, dan dalam ayat yang sebelumnya juga banyak. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di surat Zukhruf, "Ma lahum bidzalika min ilm." Mereka pada yang demikian itu dengan keyakinan mereka itu juga punya ilmu, tidak punya alasan. Maka alasan dengan takdir itu adalah alasan orang yang tidak punya alasan, ya. Alasan orang yang tidak punya ilmu, sudah mentok, ya sudah takdir, ya. Ini. Maka ini mereka. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Dan ini bahkan lebih berat daripada syirik. Ketika berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Dan ini adalah perkara-perkara yang tidak layak dan tidak boleh untuk diucapkan kecuali dengan dalil syar'i. Dengan dalil dari syariat, dari kitab Allah dan di sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini tidak bisa untuk kemudian kita bersandar kepada pemikiran kita, kepada otak kita, dan kepada pendapat-pendapat kita, hawa nafsu kita. Kembalinya adalah kepada keimanan kita, kepada nas, kitab dan sunnah, Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Maka kalau kemudian sebaliknya nasallallahu alaihi wasallam ini mengambil dari warisan-warisan ahlul jahiliyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini ikhwan fillah azakumullah rahimakum, sedikit yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengingatkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalika qadir alaih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.